dari Kabupaten Sidrap, di mana jalan penghubung antar kabupaten di Desa Kampale Sidrap amblas. 100 kakak terancam terisolasi. Jalanan penghubung Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Wajo di Desa Kampale, Kecamatan 2 Pitue, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan amblas pada Jumat 25 Maret 2022. Jalan beton yang amblas ini sekitar 20 meter dengan kedalaman 3 meter jalan. Jalan ini belum bisa dilalui kendaraan roda 4 sampai saat ini. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan reporter Nining Anggraini di Sidrap. Halo, selamat siang rekan Nining. Ya, selamat siang rekan Kinan. Baik rekan Nining, bisa Anda informasikan bagaimana dengan kronologi amblasnya jalan penghubung kabupaten di Desa Kampale Sidrap? Ya, baik. Jadi jalan beton ini awalnya hanya mengalami retak pada Kamis 26 Maret lalu, kemudian mulai amblas dan miring itu pada Jumat 27 Maret sekira pukul 13.00 WITA. Nah, kemudian puncaknya itu pada Sabtu 28 Maret dini hari. Nah, dari pantauan sekitar, ya saya dari pantauan sekitar, warga Desa Kampale sudah memasang kayu agar tidak dilewati oleh pengendara. Nah, kemudian di sisi kanan jalanan beton ini juga di bawahnya sudah tidak ada tanah tribunar sehingga warga dilarang mendekat karena ditakutkan adanya amblas susulan. Jalan beton ini sudah dikatakan tadi bahwa amblasnya itu sekitar 20 meter dengan kedalaman 3 meter. Hanya kendaraan roda 2 yang bisa melewati jalanan ini, itu pun harus melewati pekarangan rumah warga yang dijadikan jalanan darurat. Sementara untuk kendaraan mobil sudah tidak bisa lewat dan harus lewat jalan lain yang lebih jauh sekitar 4 kilometer. Begitu rekan Kinan. Ya, baik. Ada berapa warga yang saat ini terancam terisolasi? Ya, baik. Jadi menurut Sekretaris Desa Kampale Sudirman, ia menuturkan bahwasannya akibat amblasnya jalanan ini terdapat 100 kepala keluarga yang terancam terisolasi. Jadi di Desa Kampale itu ada sekitar 100 kepala keluarga tribunars, di mana sudah ada 4 rumah yang dipindahkan sebelum ditakutkan adanya amblas susulan lagi. Seperti itu, Kinan. Baik, bagaimana tindakan pemerintah kabupaten kota dalam menangani hal tersebut? Ya, baik. Jadi kejadian ini sudah dilaporkan ke pihak Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jenebrang. Kemudian pihak desa berharap pihak dari Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jenebrang ini untuk bisa turun langsung ke lapangan dan melihat kondisi jalanan saat ini. Nah, untuk diketahui Tribuners, jalanan ini memang awalnya dibangun untuk dijadikan akses jalan sekaligus menjadi tanggul, karena di samping dari jalanan ini sekitar 10 meter ada Sungai Tanrutedong. Nah, ini yang diduga mengakibatkan adanya amblas di jalan beton ini. Seperti itu, Kinan. Oke, baik rekan Nining, terima kasih untuk informasi lengkap Anda rekan Nining. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan Kapolsek 2 Pitue, AKP Kamal, dan dilanjutkan dengan Sekretaris Desa Kampale, ada Bapak Surdirman. Berikut liputannya untuk Anda. Terima kasih banyak, bahwa ini jalan penghubung Desa Kampale, ini termasuk Dusun 2 Kampale. Itu berawal dari adanya retakan yang dialami oleh penduduk yang ada di sekitar bantaran sungai ini, di mana yang sebelumnya sekitar 1 minggu yang lalu oleh penduduk ini telah mengalami suatu retakan tanah, sehingga kami dari pihak kepolisian bersama dengan pemerintah setempat untuk melakukan pemindahan terhadap penduduk tersebut untuk mengamankan diri, sehingga rumah-rumah mereka yang memang ada di atas tanah itu kita pindahkan, kita bongkar untuk mengamankan diri. Kemudian selanjutnya hari Jumat kemarin ini sekitar jam 15.00 WITA atau sekitar jam 3 itu terjadi retakan tanah yang mengakibatkan kelihatan dengan apa yang kita lihat sekarang ini, yaitu sangat membuat arus kendaraan, arus jalanan untuk menuju ke kampung di Dusun 2 Kampale ini terputus, sehingga kami dari pihak
kepolisian sektor 2 Pitue melakukan pengalihan arus yang kita lakukan di sekitar jalanan masuk desa penduduk. Sekretaris Desa Kampale ingin melaporkan keadaan yang terjadi di Desa Kampale, di Subua Desa Kampale ini. Diperkirakan tanah yang longsor kemarin itu sekitar jam 3 sore itu sekitar kurang lebih 20 meter yang longsor, namun kedalamannya sekitar kurang lebih 3 meter. Itu yang terjadi kemarin sekitar kurang lebih jam 3 sore. Namun sebelum sholat Jumat kemarin, ya terjadi itu hanya pembengkakan saja, artinya itu belum seperti yang terjadi sekarang ini. Baru sekitar setengah meter kemarin itu sebelum sholat Jumat, nanti setelah sekitar jam 3 baru longsor turun ke bawah. Untuk hari ini tadi menurut laporan dari masyarakat sekitar jam 2 malam tadi subuh terjadi longsor kembali, yang itu dia diperkirakan sekitar kurang lebih 3 meter kedalamannya. Itu barangkali dari pemerintah desa. Panjangnya untuk yang longsor ini sekitar kurang lebih 20 meter. Kemudian kedalamannya sekitar 3 meter lebih. Khusus jalanan, Pak? Iya, jalanan yang longsor di belakang ini. Nah, kalau akses ke desa sebelah bagaimana, Pak? Untuk sementara akses yang untuk kendaraan hanya bisa dilalui motor, itu pun atas partisipasi daripada masyarakat kami yang rela memberikan tanahnya yang depan rumahnya itu untuk dilalui kendaraan seperti motor. Tapi untuk sementara untuk mobil tidak bisa lagi masuk keluar untuk yang masuk ke dalam sampai perbatasan Desa Sampah. Ada warga di dalam, Pak? Ya, kalau perkiraan warga di sana itu kurang lebih sekitar lebih 100 kakak lagi yang ada di dalam itu. Untuk rumah yang dipindahkan itu Pak ada berapa? Kemarin itu sebelum terjadi longsor seperti ini memang sudah dipindahkan 3 rumah. Dan sementara tadi menurut informasi ini mungkin 1-2 hari ini akan dipindahkan lagi yang rumah yang satunya lagi. Yang terancam itu? Yang terancam itu untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi longsor susulan. Jadi apa ini selanjutnya, Pak? Kami pemerintah desa hanya berharap dari pemerintah kabupaten, khususnya pemerintah provinsi, utamanya dari Balai Sungai Jeneberang, untuk bisa turun langsung ke lapangan untuk melihat situasi yang ada seperti saat ini. Karena ini dampaknya ini dari sungai, pertama, jangan sampai nanti terjadi hujan dan banjir bisa menimbulkan. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Kapolsek 2 Pitue dan dilanjutkan dengan Sekretaris Desa Kampale. Dan terima kasih rekan Nining Anggreni yang melaporkan langsung dari Sidrap dan selamat bertugas kembali untuk Anda.